Kali ini kita akan membahas tentang investasi bodong lagi ya. Jadi saya mendapatkan data, ini data diambil dari Satgas Waspada Investasi bahwa dalam satu dasawarsa itu 10 tahun ya. Jadi 10 tahun mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 itu total kerugian masyarakat selama 10 tahun ini yang berinvestasi di investasi palsu ini ada sebesar 114,9 triliun rupiah. 114 triliun ya, bayangin gede banget ini nilainya. Berarti itu setara 114.000 miliar ya. 114.000 miliar itu gede banget selama 10 tahun terakhir. Jadi ininya macam-macam modusnya macam-macam, beberapa sudah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Jadi modusnya macam-macam. Jadi kalau kita ngomongin tentang investasi ini mungkin teman-teman kita balik lagi bahwa investasi itu ada 3. Investasi itu yang pertama adalah model investasi konservatif. Jadi investasi konservatif ini kalau kita ibaratkan itu adalah investasi yang aman gitu, resikonya kecil gitu. Contohnya kayak misalnya reksadana atau misalnya deposito atau misalnya utang negara gitu ya. Surat utang negara gitu. Jadi pendapatannya tuh pasti aja. Jadi per tahun berapa gitu. Pasti. Jadi model investasi konservatif itu mungkin emas gitu. Jadi pendapatan per tahunnya tuh pasti gitu loh. Hampir bisa ditebak gitu. Tapi model konservatif ini biasanya keuntungannya sedikit gitu, keuntungannya kecil gitu. Yang kedua adalah model investasi moderat. Model investasi moderat itu investasi yang risikonya agak tinggi tapi keuntungannya agak tinggi gitu. Misalnya kayak saham dan sebagainya gitu. Ada risikonya tapi untungnya juga tinggi gitu. Nah, kaum milenial sekarang ini generasi Y sama Z ini, X, Y, Z, itu suka model investasi yang agresif gitu. Yang tipe investasi yang ketiga itu agresif. Jadi investasi yang balik modalnya tuh cepet banget, keuntungannya tuh tinggi banget gitu. Nah, contohnya ya kalau kita lihat itu sekarang lagi model fintech, peer-to-peer lending dan sebagainya gitu. Jadi itu resikonya tinggi gitu, tapi keuntungannya banyak gitu. Itu model investasi ada 3 tadi ya, konservatif, moderat, sama agresif. Nah, masalahnya ini sekarang ini malah ada model investasi yang investasi bodong, skema ponzi lah atau apa gitu. Jadi investasi itu sebenarnya nggak ada gitu. Kalau di 3 investasi tadi kan jelas ada yang konservatif, moderat, agresif, itu barangnya itu jelas gitu loh. Kita mau ngapain itu jelas, dagangannya itu jelas gitu. Nah, sekarang itu investasi yang model di luar itu tuh macam-macam gitu loh. Jadi kayak misalnya yang lagi ngetren sekarang binary option ya. Binary option itu kalau saya bilang itu bukan investasi gitu. Itu judi kan gitu kan ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana investasi, mana judi gitu. Jadi kalau binary option itu kan main tebak-tebakan aja. Ini kira-kira 1 menit lagi ini naik atau turun gitu. Kalau kita pilih naik dan tebakan kita benar, kita dapat 80% dari uang kita. Kalau ternyata turun, ternyata tebakan kita salah gitu, uang kita hilang semuanya. Nah, itu kan bukan investasi. Kalau investasi kan modelnya misalnya kita tanam saham gitu. Kadang misalnya 1 juta itu kadang nilai uang kita naik jadi 1.100.000, kadang jadi 800, itu namanya investasi gitu. Kalau kayak model-model binary option ini lebih saya bilang lebih ke judi ya. Itu belum investasi lainnya yang berkedok trading lah, robot lah dan lain-lain. Itu banyak sekali sekarang. Nah, mirisnya dari data Satgas Waspada Investasi ini kerugiannya tuh besar sekali. Besar sekali. Bahkan di tahun 2020 itu tercatat kerugiannya itu 5,9 triliun gitu. Itu yang tercatat loh ya. Itu yang tercatat. Jadi yang lapor ke negara ya. Belum yang nggak lapor, pasti banyak lagi kan gitu ya. Di tahun 2021 ini kemarin masih tercatat 2,5 triliun, 2,5 triliun. Jadi nilainya itu luar biasa ya. Kedoknya tuh macem-macem. Mulai dari trading lah, mulai dari melakukan video, ngelihat video lah atau apalah, banyak sekali modusnya yang nantinya akan menjadi skema ponzi juga gitu, money game, ujung-ujungnya scam gitu ya.
Kita ngomongin investasi ini bukan apa-apa ya, karena sekarang tuh banyak banget yang terjebak ke dalamnya gitu loh. Termasuk arisan online, abal-abal dan lain-lain gitu. Banyak sekali gitu. Nah, teman-teman harus waspada. Sebenarnya kalau kita ngomongin investasi gitu. Investasi. Jadi investasi itu kalau teman-teman mau invest itu yang paling ditonjolkan itu adalah logis atau enggak bagi hasilnya. Jadi logis atau enggak itu yang sering kali teman-teman lupa, banyak orang lupa. Jadi ada yang menawarkan, misalnya nih contoh nih, ada yang menawarkan dalam 1 bulan keuntungan akan 100% gitu. Logis enggak gitu? Logis enggak? Kalau emang itu logis ya saya ngredek aja kartu kredit. Bunga kartu kredit cuma 1,75%, tak investasikan dapat 100%, yo kaya. Kalau orang nemu skema seperti itu yang 1 bulan uang balik 100%, ngapain ngajak-ngajak orang gitu loh. Jadi logis atau enggak gitu loh. Ya bayangin aja, kalian teman-teman nemu, anda semua ini nemu bisnis gitu. Bisnisnya itu 1 bulan dapat 100% gitu. Tapi masih ngajak-ngajak orang, ayo masuk ke bisnisku, ayo masuk ini 1 bulan untungnya 100%, ayo masuk. Lah ngapain? Ya mending kita utang aja, gesek kartu kredit misalnya, bunga tinggi, kartu kredit bunganya termasuk tinggi 1,75% per bulan. Nah, tapi keuntungannya 100%, masih untung 98,3% gitu loh. Logis enggak gitu loh. Ada lagi yang nawarkan malah mingguan. Kemarin yang kasus di Lamongan itu mereka nawarkan infonya itu ada yang ditawarkan 50% per 2 minggu atau per seminggu gitu. Dan percaya gitu loh. Dan percaya gitu lah. Sebenarnya ini membayar kok ya emang gitu loh. Jadi tanda-tanda yang investasi bodong atau skema ponzi itu pertamanya itu pasti membayar. Lu contoh kita invest 1 juta, balik dibayar. Kita akan ngajak orang, kita akan ngajak orang lagi, tambah orang lagi. Ketika orangnya banyak, yang duit masuk banyak, ya scam. Scam itu wis ngilang gitu aja. Saya miris sekali sih sebenarnya denger ini berita ini. Kemarin udah banyak korban terutama yang baru-baru ini yang binary option itu ya, banyak korban sampai ada yang mau bahkan ada yang bunuh diri, ada yang macam-macam wis, harta bendanya habis gitu karena terprovokasi, teriming-iming oleh hasilnya itu. Dan yang mirisnya itu para yang jadi modelnya ini para selebritis ini gitu loh. Jadi mereka memamerkan seolah-olah kaya dari hasil tradingnya, padahal mereka hanya afiliator. Afiliator itu dapat komisi kalau ada transaksi. Jadi semakin banyak yang transaksi, afiliator ini semakin kaya. Tapi mereka berkedok ini hasil trading gitu. Seperti itu gitu. Saya nggak nyebut ya siapa aja kan gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, waspada tentang investasi yang kurang jelas gitu. Apalagi tadi kerugiannya sudah saya sebut ya 114,9 triliun selama 10 tahun. Itu nilai yang sangat besar. 114,9 triliun loh ya. Triliun banyak banget. Oke, tetap waspada, mudah-mudahan kita semua terlindungi dari hal-hal seperti ini. Semoga aman terus lah, nggak ada yang tipu-tipu kita lagi. Mungkin itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.